Ya sekarang kita udah masuk ke episode 4 di mana episode ini secara situasi kita sudah ada di Milan. Jadi kita sudah melewati fase training hari pertama dan juga hari kedua di BWT dan juga di Cafezal. Nah, di episode ini gue akan ceritain sedikit juga tentang latihan berikutnya di tempat yang sama, tapi ini di sesi kedua. Iyalah. Morning, buongiorno. Morning, buongiorno, Milano. Day forte 4 ya? Forte, 4. Hah? 4. 4. Si ngerti itu. Buongiorno. Buongiorno. Wow. Grazie. Wow. Are you going to Fashion Week. Fashion Week. Sorry. Let's go. Ini sebenarnya beda banget ya vibes-nya kayak di hari pertama, karena di hari kedua ini ternyata makin banyak kompetitor yang latihan di situ. Penuh lah pokoknya tempatnya gitu ya. Jadi waktu pertama kali kita masuk ke dalam BWT itu tuh vibes-nya udah kayak vibes kompetisi nih gitu. Beda lah gitu ya, karena ada beberapa teman-teman dari barista Kenya lah, barista dari South Africa, ada Sasa Sestik di ujung lagi nyiapin kompetitor lain, ada siapa lagi di sana, ada Paul Torot. Jadi wah ini semuanya muka-muka yang sering gue lihat di YouTube nih gitu ya. Terus di sini barengan jadi apa ya, jadi tim lah gitu ya, kompetitor gitu. Nah intinya kita udah jalanin latihan kita. Nah di situ kita sempat bingung, ada beberapa kebingungan di dalam momen latihan. Tapi tenang, karena Dojan sebelumnya bilang kalau ternyata Fizz itu bantuin dia di backstage tahun 2023, gua minta tolong Fizz untuk cobain kopi gua. Jadi Fizz itu ngebantuin kita untuk tasting, dan Fizz itu juga menurut gua dia cukup ini ya, cukup jujur ya. Kalau dia bilang enak, kalau nggak enak gitu. Jadi di situ di momen dimana gua tuh butuh insight dan butuh feedback dari orang sekitar juga. Fizz saat itu juga belum pernah nyobain kopi gue sama sekali, dan itu pertama kali dia nyobain kopi gue dan dia ngerasa kayak oke, ini tuh enak banget, lu harus keep ini gitu. Selesai latihan, kita pulang karena kita sadar kalau ternyata ada bahan baku yang belum kita cari. Jadi sebenarnya di hari pertama sama hari kedua kita udah sempat nyari, cuman belum ketemu bahan baku yang kita mau. Dan akhirnya gue ngobrol nih sama beberapa teman-teman barista di Italia yang memang mereka kerja di sana gitu ya. Lu tau masih nyari bahan ini gimana, dan mereka ngasih tahu satu tempat yang menurut gue nih tempat ini tuh lumayan indie ya, kita bilang ya gitu. Jadi supermarket tapi barang-barang yang ada di situ tuh fully organik. Hampir semua barang-barang di situ tuh nggak ada di supermarket lain gitu. Yeah. Thank you so much. It's a first one. Nah, setelah kita dapetin apa yang kita mau, besokannya kita latihan lagi di Cafezal. Itu latihan terakhir kita tuh sebenarnya. Itu di tanggal 15 kalau nggak salah.
Hari ini kita mau latihan lagi di Cafe Zal. Hari ini tadi lihat di weather sih 13 derajat ya sampai siang. Tapi tetap berjaga karena thank you Colombia. Jadi kita latihan di situ, finalize workflow, finalize routine, finalize copy, dan gue juga udah menggunakan kemeja rapi gitu ya. Jadi gue mencoba untuk latihan dengan format sesuai dengan apa yang nanti gue akan presentasikan di WBC gitu ya. Nah di situ diskusi panjang banget tuh terjadi sama Doja, sama gue, sama Fis, sama Salsa, sama Randy juga. Pokoknya di situ terjadi diskusi menyoal kopi mana yang nanti akan perform di hari pertama. Karena tuh di atas kopinya sebenarnya perform semua. Tapi ada beberapa poin yang sebenarnya kita garis bawahin, yaitu kopinya belum resting yang cukup. Jadi kita mikir gimana caranya supaya kopinya besok tuh bisa punya resting time yang cukup supaya bisa perform. Halo Emma. Wow. This one no food. This one very good. Similar. This one more foam. This one less foam. Oh yeah, but I mean like the taste taste, experience yeah. similar, right? Yeah. Same like before. Oh yes. Okay. But when you taste, right, this one tastes better. Because of the foam. I don't know. More clear, like front, middle, and then the back. The back of the strawberry character is really intense in there. The sweetness of the like white chocolate character is in there. At the front, I think also get a flavor character. It's a blend, right? Same. Now, if we can compare, you drink this one and drink back this one, and say, oh yeah, yeah. Intinya kita latihan di Cafe cukup intens, sekitar 2-3 jam diskusi dan ngelok. Setelah ngelok, udah kita selesai. Intinya di episode 4 ini itu momen dimana kita memutuskan untuk menentukan kopi yang kita pakai dan juga bahan baku yang kita gunakan untuk di kompetisi WBC. So cerita berikutnya nanti akan gue ceritakan di episode berikutnya, di episode 5, di mana itu nanti akan jauh lebih intens lagi karena kita udah masuk ke backstage, kita udah masuk ke momen latihan di belakang dan udah masuk ke prelim day 1. So thank you yang udah nonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Hi. Before we begin, please take a moment to look around. And we call that tradition Gotong Royong. Now to express those beautiful flavors today, I used the recipe of 20 grams in, 45 grams out in about 25-second extraction time, along with the temperatures of 93 degrees Celsius. In keeping with our traditions of Gotong Royong, here is where we deepen our connection even further, not just to the coffee, but also to each other. So please enjoy the beverage, representation of Gotong Royong. Just enjoy and try. Wow! 15:30. It's because too long.